Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang metode perbaikan tanah. Pengenalan dari metode perbaikan tanah. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan silakan teman-teman persiapkan alat tulis jika memang nantinya di video pembahasan ini ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. Oke, jadi kita akan membahas tentang pengenalan dari metode-metode perbaikan tanah. Gitu. Yang pertama adalah, jadi begini, tanah secara natural ya, di beberapa lokasi itu seringkali memiliki potensi untuk menimbulkan masalah gitu. Seperti di Indonesia, kita memiliki peta sebaran tanah lunak. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini yang berwarna hijau di Sumatera Timur. Kemudian di Jawa, di Pulau Jawa bagian utaranya, kemudian di Pulau Kalimantan bagian selatannya yang berwarna hijau ini, kemudian ada di Papua gitu, di Papua bagian selatan. Selain kita memiliki peta sebaran tanah lunak, kita juga memiliki peta zona kerentanan likuifaksi di Indonesia. Jadi sebenarnya di sini ada 3 warna, ada yang berwarna merah, kemudian yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Gitu. Untuk yang berwarna kuning dan berwarna hijau itu yang bagian medium dan low potensinya. Tapi kalau yang berwarna merah ini itu dia potensinya sangat tinggi. Gitu. Jadi di sini kita memang memiliki area yang mana memiliki kerentanan terhadap likuifaksi, seperti area yang lusen itu di utara dan selatan Pulau Sumatera. Kemudian di Pulau Sulawesi, ini hampir semuanya di Pulau Sulawesi, kemudian di NTT, NTB, dan Maluku gitu. Jadi untuk zona kerentanan likuifaksi ini kita juga tahu bahwasanya di Palu terdapat juga tanah yang memiliki potensi untuk terjadi likuifaksi. Dan di tahun 2018 juga memang sudah terjadi likuifaksi di sana akibat gempa sebesar 7,5. Selain menimbulkan likuifaksi, jadi tanah-tanah yang berpotensi untuk menimbulkan masalah itu memang bisa juga menyebabkan terjadinya settlement yang besar atau terjadinya differential settlement gitu, atau terjadi sliding seperti pada gambar ini gitu. Jadi memang ada beberapa masalah yang akan ditimbulkan. Nah, jika kita menghadapi tanah yang berpotensi untuk bermasalah tersebut, ada beberapa hal atau alternatif yang bisa kita lakukan. Jadi, alternatif yang pertama itu adalah kita menghindari proyek tersebut. Kemudian yang kedua, ini kalau misalnya kita ketemu sama tanah yang berpotensi untuk menimbulkan masalah, kita excavate saja tanah itu, kita ganti tanah tersebut menjadi tanah yang lebih baik gitu. Yang ketiga adalah kita meredesain proyek kita sehingga bisa mengakomodasi tanah yang ada di sana dan bisa mengakomodasi set kondisi yang ada di sana. Dan yang keempat ini adalah jika kita menemui tanah yang memiliki potensi untuk bermasalah tersebut, kita bisa melakukan metode perbaikan gitu. Jadi untuk melakukan metode perbaikan tanah tersebut sebenarnya tujuannya apa gitu. Jadi ada beberapa hal, ada 5 poin di sini yang menjadi target kita ketika kita melakukan perbaikan tanah gitu. Jadi yang pertama adalah
Yang pertama adalah untuk mengurangi terjadinya settlement atau agar tidak terjadi settlement gitu. Tentu saja karena salah satu potensi dari tanah yang bermasalah tersebut adalah akan menimbulkan settlement yang besar. Nah, dengan perbaikan kita mengharapkan settlement itu tidak terjadi atau paling tidak bisa dikurangi. Yang kedua adalah tentu saja untuk meningkatkan kekuatan gitu, seperti meningkatkan stabilitasnya, kemudian meningkatkan daya dukungnya, durability-nya gitu. Yang ketiga adalah untuk mengurangi permeabilitasnya sehingga tidak terjadi groundwater flow gitu. Nah, kebalikan dari yang nomor 3 ini, kita malah menginginkan untuk meningkatkan permeabilitasnya. Jadi di poin yang keempat ini biasanya kita lakukan untuk preventif terhadap terjadinya gempa. Jadi untuk menghindari adanya water pressure yang tinggi, kita menginginkan adanya saluran yang sebagai saluran drainase gitu. Dan yang terakhir adalah untuk memitigasi potensi terjadinya likuifaksi gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa kategori perbaikan tanah. Yang pertama adalah densification atau pemadatan. Yang kedua adalah mereplace atau mengganti. Kemudian ini ada drainage dan konsolidasi. Kemudian ada chemical stabilization, ada perkuatan atau reinforcement, dan yang terakhir ada thermal dan biological treatment gitu. Jadi kita bahas yang pertama untuk densification atau pemadatan. Ini ada pemadatan dangkal atau shallow compaction, ada pemadatan yang dalam dengan cara dynamic compaction, rapid impact compaction, dan vibro compaction gitu. Dan untuk replacement sendiri, ketika untuk dangkal mungkin kita bisa langsung dikeruk saja, di excavate. Kemudian untuk yang dalam ini kita bisa melakukan dengan sand compaction column, stone column, vibro concrete column, dan control modulus column. Dan untuk yang drainase dan konsolidasi menggabungkan antara dua prinsip tersebut, ada metode perbaikan dengan surcharge atau preloading yang bisa dikombinasikan dengan PVD gitu. Jadi ada PVD dengan surcharge, ini menggunakan tanah, kemudian ada PVD dengan vakum, dan yang terakhir ini adalah dewatering. Yang keempat ini adalah chemical stabilization. Jadi dengan cara kita mencampurkan bahan-bahan kimia, dan metode untuk mencampurkannya itu bisa dengan deep mixing, bisa dengan growthing gitu. Kemudian untuk reinforcement ini perkuatan dengan cara kita memberikan sesuatu yang kuat gitu, bisa berupa ground anchor, bisa berupa soil nailing, dan geosintetik. Kemudian ini untuk yang perkuatan dengan metode perbaikan menggunakan suhu dan biological treatment gitu. Nah, kita bahas satu-satu dari mulai densification. Jadi densification sendiri yang pertama adalah menggunakan dynamic compaction. Kalau yang dangkal, teman-teman mungkin sudah sering lihat dengan menggunakan roller gitu. Nah, ini untuk yang dalam menggunakan dynamic compaction. Jadi prinsipnya dynamic compaction seperti teman-teman lihat pada gambar ini adalah dengan cara kita memberikan beban pada ketinggian tertentu, kemudian kita jatuhkan secara bebas beban tersebut secara berulang kali gitu. Jadi beban tersebut akan jatuh pada tanah yang akan kita perbaiki dan akan memberikan pengaruh seperti ini, sehingga tanah yang di bawah sini akan terpadatkan. Nah, untuk metode perbaikan ini, dynamic compaction itu
untuk tanah yang dominan pasir atau collisionless soil, dan dengan kedalaman maksimum yang bisa diperbaiki adalah hingga 10 meter. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah rapid impact compaction. Jadi sebenarnya rapid impact compaction ini mirip dengan dynamic compaction, hanya saja di sini kita tidak menjatuhkan beban tersebut secara bebas, tetapi beban itu diberikan dari hydraulic hammer, gitu. Jadi di sini akan ada beban yang diangkat, kemudian nanti ditekan pada tanah ini, gitu, dengan menggunakan hydraulic hammer. Ini kita lakukan berulang kali seperti tadi beban ini kita jatuhkan. Dan untuk improvementnya ini bisa hingga kedalaman 6 meter atau rata-rata 3-4 meter yang bisa kita improve, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah fibro compaction. Jadi ini dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan alat getar hingga kedalaman tertentu. Jadi dengan getaran tersebut itu akan mendorong tanah untuk bergerak secara lateral, gitu, sehingga tanah akan terpadatkan. Ini memang cocoknya untuk tanah yang collisionless atau tanah yang dominan pasir, gitu. Dan untuk kedalamannya yang bisa diimprove, yang bisa diperbaiki itu hingga kedalaman 40 meter atau seringkali hingga kedalaman 20 meter, gitu. Oke, selanjutnya adalah chemical stabilization. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini dengan cara kita mencampurkan tanah dengan hardening agent. Nah, hardening agentnya apa saja? Bisa semen fly ash, bisa lime, atau yang lainnya, gitu. Jadi ada 2 metode untuk mencampurkan tersebut. Yang pertama kita bahas adalah dengan deep mixing. Nah, deep mixing itu sendiri ada 2 metode, gitu. Jadi intinya deep mixing itu adalah kita menggunakan alat pengaduk gitu, mixer itu kita masukkan ke dalam tanah sambil kita campur tanahnya dengan hardening agent tersebut, gitu. Jadi seperti pada gambar ini, kalian bisa lihat kita menggunakan mixernya seperti ini. Untuk yang metode wet deep mixing ini, jadi deep mixing ada 2, yang wet sama yang dry. Nah, yang wet itu adalah kita posisikan mixernya, kemudian kita masukkan mixer tersebut sambil mengaduk tanah yang ada di sini, sambil mencampurkan dengan hardening agentnya, dengan bindernya, gitu. Jadi mixernya ini sambil masuk, sambil dia mengaduk-aduk, sambil dia mencampurkan tanah dengan campuran tersebut, gitu, dengan hardening agentnya. Itu berlanjut hingga kedalaman tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Setelah mencapai pada yang direncanakan, kemudian mixer tersebut akan ditarik ke atas. Jadi ditarik ke atas juga sambil mengeluarkan hardening agent tersebut, gitu. Jadi kejadian mencampurkan dan mengeluarkan hardening agent itu berulang ketika alat tersebut masuk dan ketika alat tersebut diangkat, gitu. Nah, untuk yang dry ini agak berbeda karena dia melakukan drilling ya. Alatnya dimasukkan, setelah mencapai kedalaman tertentu, baru dia mencampurkan hardening agentnya, gitu. Kemudian untuk yang grouting, jadi untuk yang grouting ini ada beberapa tipe grouting, gitu. Ada permeation, ada compaction, ada yang hydrofracture, ada yang compensation, ada yang jet grouting. Nah, yang mungkin sering kita temui itu yang ini, yang compaction sama yang jet grouting. Yang jet grouting sendiri itu juga ada beberapa tipe. Tapi dalam kita menentukan kita pakai jet grouting yang mana atau kita pakai tipe grouting yang mana, itu tergantung dari tanah kita.
Jadi untuk jet grouting sendiri itu memang lebih bisa digunakan untuk semua tipe tanah dari mulai gravel hingga clay. Tapi untuk seperti chemical growth, seperti compaction, ini dia hanya untuk yang tanah berpasir saja gitu. Nah, berbicara tentang jet grouting sendiri itu memiliki beberapa tipe. Jadi tipe yang pertama ini adalah tipe single. Kalau yang tipe single ini dia lubangnya hanya satu, jadi hanya untuk menyemprotkan campuran itu saja. Jadi ini tuh akan muter ke sana begini, sehingga kalau ditarik ke atas itu nanti kita seperti punya kolom gitu, seperti kita punya silinder. Jadi groutingnya ini tidak hanya akan menyemprot ke satu sisi saja, karena si tiangnya ini, tongkatnya ini, itu dia akan diputar gitu. Oke, jadi yang single itu dia hanya punya satu lubang, jadi ini untuk menyemprotkan cairan groutingnya atau hardening agennya. Kemudian kalau yang double ini lubangnya ada dua, untuk groutingnya, hardening agennya, dan untuk udara gitu. Kalau yang triple ini dia ada hardening agennya untuk groutingnya, ada untuk air, dan ada untuk udara gitu. Oke, itu yang grouting. Nah, untuk yang ground reinforcement itu jadi ini dengan cara kita memasukkan sesuatu yang mempunyai kekuatan tertentu, seperti ground anchor. Jadi ground anchor ini kita memasang sebuah steel yang yang kita beri gaya pre-stress. Jadi di sini ada yang mengikat ini kita bisa grouting. Kita pastikan yang mengikat ini atau disebut sebagai bond length-nya ini berada di zona yang aman atau di balik surface failure-nya gitu. Jadi ini menggunakan pre-stress. Nah, kebalikannya kalau yang untuk soil nailing ini dia tidak menggunakan pre-stress. Jadi kekuatannya soil nailing ini adalah tarik gitu. Jadi dia bisa bekerja kalau sudah terjadi pergerakan di sini, atau soil nailingnya ini sudah mengalami tarik gitu. Itu perbedaan antara ground anchor dan soil nailing. Oke, yang selanjutnya adalah dengan drainase dan konsolidasi. Jadi untuk metode perbaikan tanah yang ini adalah jenis metode perbaikan tanah preloading. Prinsipnya adalah di preloading, yaitu kita memberikan beban karena tanah yang berpotensi untuk bermasalah itu seringkali salah satu masalahnya adalah settlement yang besar. Nah, kita berniat untuk menghilangkan settlement tersebut. Settlementnya biar sekarang aja, tidak nanti gitu. Jadi kita mau hilangkan settlement itu dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan beban preloading gitu. Nah, beban preloadingnya itu bisa dengan cara tanah seperti ini di atasnya, atau kita bisa menggunakan vakum gitu. Prinsipnya adalah di preloadingnya itu. Nah, untuk mempercepat proses pengeluaran air dari dalam tanah, kita mengkombinasikan preloading itu dengan PVD gitu. Jadi preloadingnya bisa menggunakan beban dari tanah, atau bisa juga dengan vakum. Jadi ada vakum yang dikombinasikan dengan PVD. Ini kebalik ya, ini ada vakum PVD, atau yang tanah surcharge dengan PVD gitu. Nah, ini adalah contoh potongan dari PVD. Jadi memang di PVD itu dia dibungkus oleh membran, yang mana membran ini itu bisa memfilter tanah gitu. Jadi kalau tanah masuk ke sini itu tanahnya tidak ikut, hanya airnya saja. Kemudian akan disalurkan secara vertikal gitu. Jadi di sini kita tidak hanya butuh vertical drain
gitu. Tapi setelah air itu sampai di atas, apa yang akan terjadi dengan air tersebut? Yaitu kita alirkan secara horizontal dengan menggunakan horizontal drain gitu. Nah, selanjutnya adalah replacement. Kalau replacement itu kan diganti ya. Jadi untuk yang replacement, yang dangkal saja itu kita bisa langsung dikeruk saja. Tapi kalau untuk yang hingga kedalaman yang cukup dalam, kita bisa menggunakan stone column atau istilah lainnya adalah fibro replacement gitu. Jadi kita masukkan alatnya hingga kedalaman tertentu. Setelah mencapai kedalaman tertentu, baru kita masukkan kerikilnya gitu. Jadi sambil alat ini kita tarik ke atas, kita keluarkan kerikil tersebut sambil ditekan gitu, sehingga kita akan memiliki kolom yang terbuat dari kerikil. Kemudian untuk fibro concrete column, jadi mirip dengan yang stone column ini, hanya saja yang di sini yang dikeluarkan itu adalah konkrit atau beton gitu. Kemudian untuk yang CMC, control modulus column, jadi control modulus column ini juga hampir sama dengan fibro concrete column, tetapi di sini biasanya akan dibuat plat yang bertujuan untuk mentransformasikan beban dari atas itu agar bisa lebih merata gitu. Jadi bebannya bisa transformasi uniformly gitu. Nah, selanjutnya adalah biological treatment. Rasanya ini belum ada ya, setahu saya belum ada di Indonesia. Nah, ini pernah dilakukan di Netherlands, gambarnya ketutup. Jadi mereka mencoba untuk melakukannya di lapangan. Tanah di sekitar sini itu adalah tanah yang dominan gravel gitu. Jadi saat itu mereka berusaha atau mereka memiliki konstruksi pipa gitu. Mereka akan melakukan pengeboran pipa secara horizontal. Karena tanah tersebut gravel, jadi agak susah ketika mereka ingin melakukan pengeboran secara horizontal. Jadi mereka mencoba untuk memperbaiki tanah yang akan menjadi jalur pipa tersebut agar bisa dibor gitu. Jadi ini hanya untuk perkuatan secara sementara sebenarnya. Mereka mencoba untuk menggunakan bakteri. Jadi biological treatment ini menggunakan bakteri yang nantinya akan menghasilkan kristal yang itu bisa mengikat partikel tanah. Nah, selanjutnya ini adalah thermal treatment. Jadi ini juga belum ada di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita membekukan tanah, atau biasanya disebut sebagai ground freezing gitu. Jadi ini salah satu contoh yang sudah dilakukan di Singapura. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi dalam memilih metode perbaikan tanah gitu? Yang pertama adalah pertimbangan dari tipe tanah. Ini jelas sekali. Kita bisa lihat dari tabel ini. Misalkan untuk yang PVD itu dia bisa digunakan, PVD dan preloading dia bisa digunakan untuk tanah yang dominan lempung atau lanau gitu. Kemudian untuk yang dynamic compaction ini cenderung untuk tanah yang dominan pasir atau kerikil gitu. Jadi pertimbangan pertama adalah tipe tanahnya. Kemudian yang kedua adalah area, kedalaman, dan lokasi gitu. Jadi untuk kedalaman, kenapa ini berpengaruh? Tentu saja misalkan gini, kita punya tanah yang bermasalah itu tipis dan dia dangkal gitu. Metode perbaikannya ya kita bisa langsung aja diganti tanah tersebut gitu. Lain halnya kalau misalkan kita punya tanah yang bermasalah itu tebal, kemudian dan dalam, itu dia tebal dan dalam, misalkan ini ground surface-nya
di sini di atas, tebal dan dalam. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika tanah tersebut ini pasir gitu? Pasir. Mungkin kita bisa menggunakan dynamic compaction atau vibro compaction. Kalau tanah ini ternyata adalah clay, dominan clay, mungkin kita bisa menggunakan preloading atau deep mixing gitu. Jadi tentu saja kedalaman ini akan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah properti tanah seperti apa yang mau kita capai. Yang keempat ini adalah keberadaan materialnya. Jadi misalkan di daerah tertentu itu kita kesulitan untuk mencari preloading menggunakan tanah gitu. Nah, opsinya mungkin kita bisa beralih dengan tidak menggunakan tanah karena sulit tanah buru materialnya di sana gitu. Kita bisa menggunakan alternatif vakum gitu. Kemudian yang kelima ini adalah skill, local experience, dan local preference. Jadi mungkin di daerah-daerah yang jauh itu kita agak kesulitan untuk mendatangkan alat atau skill dari luarnya gitu. Kemudian yang keenam ini adalah environmental concern. Jadi yang poin 6 kita harus mempertimbangkan juga efek terhadap lingkungannya seperti apa. Misalkan untuk di area yang padat gitu, yang padat bangunan, padat penduduk, kita tidak bisa menggunakan dynamic compaction karena itu selain bising juga akan menimbulkan material yang debu dan lain sebagainya. Itu juga kita harus pertimbangkan. Kemudian misalkan kita mau memilih preloading untuk daerah-daerah yang padat atau yang dekat dengan pemukiman juga mungkin akan memberikan efek kepada penurunan di sekitar preloading tersebut. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan dalam memilih metode perbaikan tanah. Kemudian yang ketujuh ini adalah dari segi ekonominya. Tentu saja kita harus mempertimbangkan. Jadi dari segi waktunya kita memiliki batas waktu berapa lama, dan untuk metode perbaikan ini itu membutuhkan waktu berapa lama. Jadi waktu, mutu, dan biaya itu tentu saja tidak bisa kita pisahkan gitu. Oke, jadi itu saja video kali ini. Hanya sebagai pengenalan, jadi metode perbaikan tanah itu ada apa saja gitu. Oke, semoga dari video ini ada hal yang bisa kalian ambil dan menambah pemahaman kalian tentang metode perbaikan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.